Selamat malam Ramal semua. Hello, lagi gabut ya? Cini-cini nonton dulu. Kita udah siapin film seru lagi nih. Film tentang monster hasil eksperimen yang mirip kraken mengamuk di lautan. Wow, judulnya Monster of the Deep. Nah, buat nama-nama karakter pemainnya, nanti Mimin kenalin sambil berjalan aja ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan scene-nya ini ada di sebuah kapal. Dan gak ada yang sadar, ada makhluk gede banget ngedeket ke kapal itu. Tiba-tiba, tentakelnya tuh makhluk nyerang. Dalam sekejap, kapal itu hancur. Dan semua yang ada di sana tewas. Ternyata monster itu tuh gurita mutan yang udah direkayasa genetikanya. Ini alur maju ke 3 tahun kemudian. Di sebuah kapal kargo, 3 awak kapal ini nemuin tabung yang ada simbol biohazardnya. Di dalamnya itu ada makhluk mirip gurita yang masih hidup. Malah mau dimakan tuh, dibawa ke dapur. Ini Xiao Mei. Dia lagi ngecek berlian yang ada di brankas. Gak lama, si Jun, anaknya kapten kapal ini, datang ngasih tahu kalau di dapur lagi pada mau makan monster laut katanya. Nah bener tuh pada taruhan. Berani atau enggaknya si paman ini makan tuh monster hidup-hidup. Pas mau dimakan, tuh monster malah masuk duluan ke mulut dia. Xiao Mei nyoba nolong. Malah jadi kena lilit juga tuh dia. Waduh, tuh monster nyampurin DNA-nya ke DNA Xiao Mei. Oke, scene pindah dulu nih. Ini ada Zhang Yang. Lagi jualan cumi bakar dia. Cui Li, adik iparnya itu datang. Mau ngajak dia gabung kerja sama gitu. Katanya ada kerjaan pengeboman di laut. Dan bayarannya gede. Zhang Yang kan ahli di bidang pengeboman tuh. Nah si Cui Li butuh keahlian dia. Tapi dia nolak. Dia mau fokus ngerawat anaknya, si Meichi ini yang lagi sakit. Selain itu, dia juga masih kebayang-bayang dan ngerasa bersalah atas kematian istrinya. Nah, makin parah tuh kayaknya. Mereka buru-buru bawa Meichi ke rumah sakit. Di perjalanan, dia keinget sama kejadian dulunya. Ternyata istrinya tuh tewas pas lagi mau bawa Meichi ke rumah sakit juga. Di sini, Cui Li ngasih kontak dokter Jerman yang khusus nanganin penyakitnya Meichi. Tapi udah pasti biayanya mahal. Satu-satunya cara ya ikut gabung sama Cui Li. Ya udah, akhirnya Zhang Yang setuju demi Meichi. Di sisi lain, si kapten mau nolong Xiao Mei. Ditebas tuh salah satu tentakelnya. Ngilang tuh monster, gerakannya cepet banget. Pas lagi dicari-cari, tiba-tiba si kapten berusaha keluar, tapi kakinya dijerat. Di balik pintu ada Jun. Dia nyuruh Jun buat pergi dari situ. Bahaya. Selang beberapa saat, si Xiao Mei sadar. Dia mau ngecek berlian yang ada di brankas. Tapi pintu kontainernya tiba-tiba ketutup. Kekunci dia di dalam. Sementara itu, gengnya Cui Li udah OTW ke lokasi perampokannya. Ini si Zhang Yang marah karena dia baru tahu gengnya Cui Li bawa banyak senjata. Tapi diingetin lagi sama Cui Li kalau ini semua kan buat pengobatannya Meichi. Dan Zhang Yang akhirnya dikasih tahu kalau sebenarnya mereka tuh mau ngerampok berlian. Nah, tugas Zhang Yang ngeledakin brankas berliannya nanti. Makin gak setuju si Zhang Yang. Dia ngajak balik. Tapi Cui Li tetep gak mau batalin misi ini. Ya udah, mau gimana lagi? Zhang Yang terpaksa ikut jadinya. Dan satu lagi, kapal kargo yang mau mereka rampok, itu tuh yang tadi ada monsternya itu. Di sisi lain, si Xiao Mei nemuin ada bekas luka di perutnya. Mana berlendir lagi tuh. Dan itu bisa kita lihat, monster guritanya ada di atas kontainer itu. Nah, ini mereka udah merapat nih di kapal kargonya. Zhang Yang ngerasa ada yang aneh di sini, tapi yang lain pada nggak percaya. Ini si Cui Li merintahin buat nyari orang dari perusahaan berlian itu sekaligus brankasnya. Makin ditelusurin, makin kerasa aneh. Banyak darah-darah di mana-mana. Mereka sampai di ruang mesin. Ternyata sirkuit listriknya rusak. Dan kelihatannya bukan dirusak sama manusia, tapi sama sesuatu yang lain. Sementara itu, ada 2 nih yang nunggu di kapal. Si Shanghai yang keterbelakangan itu ngeliat ada tentakel tuh monster di sebelah temennya. Dia coba ngasih tahu.
taunya malah jadi dia yang dicomot. Ngelihat Shanghai dililit, temennya mau kabur, tapi kena comot juga. Setelah sirkuit listriknya berhasil dibenerin, mereka berpencar jadi 2 tim. Ini tiba-tiba pintu kontainernya kebuka. Xiaomei bisa keluar. Kayaknya monster gurita itu deh yang tadi ngebukain pintunya. Baru keluar, dia dengar ada suara orang-orang yang gak dikenal. Langsung buru-buru dia kunci, terus dia ngumpet. Tapi sayangnya ketahuan. Cuili nanya, di mana brankas berliannya? Dikasih tahu tuh. Xiaomei ngakunya dia cuma dari bagian administrasi, jadi nggak bisa buka brankasnya. Cuma orang dari perusahaan berliannya yang punya kartu kata sandinya. Dia bilang, mungkin kartunya itu ada di ruang kemudi. Ya udah, dia disuruh antar ke sana. Di sisi lain, tim satunya termasuk si Zhang Yang lagi ngecek di ruang dapur. Pas mereka mau pergi, tentakelnya tuh monster nongol dari saluran ventilasi. Wen Gao kena comot. Zhang Yang nyoba nahan dia, tapi nggak berhasil. Pas tuh tentakel mau nyomot lagi, Zhang Yang langsung nyemburin api. Di saat yang bersamaan, timnya Cuili sampai di ruang kemudi. Si Cuili ngeliat ada foto beserta info dari orang-orang yang ada di kapal ini. Dia jadi tahu tuh kalau Xiaomei karyawan dari perusahaan berliannya. Langsung ditodong. Xiaomei bilang, jangan nembak. Ada monster, nanti kepancing sama suara tembakannya. Tapi mereka nggak percaya. Tiba-tiba ada suara dari dalam lemari. Pas dibuka, taunya ada Jun ngumpet di situ. Nah kan, percaya kan? Mereka ngelihat sendiri, tim satunya tuh lagi diserang di ruang dapur. Ini Zhang Yang sama 2 orang lainnya dicegat sama tentakelnya tuh monster. Udah pelan-pelan biar nggak ketahuan. Dato, celananya robek kesangkut. Mereka langsung diem membeku. Bener-bener diem. Tentakelnya nggak jadi nyerang. Dikira udah aman, Dato malah ngomong. Tentakelnya jadi mau nyerang lagi kan tuh. Mereka lari, tapi Dato kesusahan, celananya melorot. Dia jatuh, dan akhirnya kena comot. Zhang Yang sama Pance berhasil sampai ke ruang kemudi. Pance langsung ngasih tahu, yang lain pada tewas, ada monster mirip gurita. Cuili minta Xiaomei ngejelasin sebenarnya apa yang terjadi. Yang Xiaomei tahu, gurita itu tuh tadinya kecil kan? Jun bilang, gurita kecil itu berubah jadi gede banget, ngebunuh ayahnya dan yang lainnya juga. Zhang Yang langsung kepikiran, jangan-jangan itu Kraken, makhluk legendaris itu. Lagi diomongin, nongol tuh di depan mereka. Dan bodohnya, ditembak dong tentakelnya. Siap-siap diamuk aja udah nih. Nah kan, bener kan? Dicomot itu langsung. Lagi ricu-ricu, Zhang Yang lihat Xiaomei sama Jun mau diserang. Dia langsung ngambil flare gun buat nembak tentakelnya itu. Pas mereka mau kabur, kakinya Jun kesangkut di lubang. Xiaomei bantu ngeluarin. Tiba-tiba tentakelnya tuh monster udah ada di belakang mereka. Zhang Yang bingung nih, mau bantu tapi takut mati, kepikiran sama anaknya. Sedangkan kalau ninggalin juga dia nggak tega. Akhirnya dia balik nolong mereka dulu. Dia ngambil kapak buat nyerang tentakelnya. Dan berhasil, mereka bisa kabur. Udah mau keluar dari kapal, si Cuili berhenti. Dia nggak mau pergi dengan sia-sia. Dia nyuruh Xiaomei buka brankas berliannya dulu. Ditampol tuh akhirnya sama si Zhang Yang. Malah makin-makin yang ada. Cuili nyeret Xiaomei. Akhirnya terpaksa dibukain. Tapi ternyata berliannya udah nggak ada. Udah dia pindahin. Ya udah, disuruh ambil tuh di mana dia nyembunyiinnya. Nah, udah dapet nih berliannya. Tiba-tiba ada papan yang jatuh di belakang mereka. Taunya semua awak kapal yang tewas ada di situ. Tapi dari mulut mereka ada bayi-bayi monsternya. Aduh, lagi bingung ngeliat itu semua. Tiba-tiba si Cuili kena comot sama tuh monster. Xiaomei ngajak Zhang Yang sama Jun masuk ke kontainer berlian buat berlindung. Sementara Cuili sama anak buahnya kabur ke tempat lain. Tuh monster nggak ngejar mereka, malah nangkring di atas kontainer. Di sini, Xiaomei ngebalut luka di tangannya Zhang Yang. Dia jadi keinget sama anaknya. Ternyata anaknya Xiaomei juga sakit, gangguan penglihatan gitu dari kecil. Xiaomei kerja keras kayak gini biar bisa beliin anaknya kacamata khusus gitu. Dan kebetulan sama, suaminya dia juga udah meninggal. Dia benar-benar berjuang sendirian. Ini si Cuili ngontek Zhang Yang. Dia bilang mau masuk, ngalihin monsternya.
Jadi Jang Yang, Xiaomei sama Jun bisa keluar dari sana. Tapi nggak lupa, dia nyuruh Jang Yang ngambil berliannya yang ada di dekat kontainer itu. Berhasil sih rencananya, tapi salah satu anak buahnya Cuili ada yang kena comot. Jang Yang lemparin jerigen bensin ke tuh monster. Abis itu, dia langsung nyuruh Cuili nembak jerigen bensinnya biar meledak. Mereka kabur, tapi mereka malah kejebak di sini, pintunya nggak bisa dibuka. Tiba-tiba Xiaomei ngerasa pusing. Dia kayak jadi terkoneksi gitu ya sama monsternya. Dia tahu posisinya tuh monster. Dia bilang ada di balik pintu itu. Dan bener, nongol itu, mau ngejebol masuk. Jang Yang lihat ada saluran ventilasi. Mereka mau kabur lewat situ. Tentakelnya tuh monster masuk ke lubang ventilasinya juga. Xiaomei ngelindungin Jun. Jang Yang pengen banget nyelamatin mereka, tapi bingung juga. Cuili juga udah manggilin dia terus, disuruh cepetan. Ini tentakelnya udah mau nyerang, tapi Xiaomei bisa nyuruh tentakel itu pergi loh. Wah, mungkin karena DNA dia udah kecampur sama DNA tuh monster kali ya. Xiaomei nyoba ngontak mereka pakai HT, tapi dimatiin sama Cuili. Si Jang Yang dengar, dia langsung nyoba ngontak balik, tapi nggak bisa kehubung lagi. Karena tahu Xiaomei sama Jun masih hidup, akhirnya Jang Yang mutusin buat balik lagi nyari mereka. Sementara itu, Cuili sama dua anak buahnya pergi duluan pakai kapal mereka. Belum juga jauh tuh, dua anak buahnya itu ngehianatin dia. Diambil berliannya. Tapi Cuili bangkit. Dia sempat ngerebut lagi berliannya. Terus gelut dia tuh mereka. Cuili sempat ngabisin dua anak buahnya itu sebelum akhirnya dia juga tewas kena tusuk. Sementara itu, Xiaomei sama Jun ngumpet di dapur. Buat jaga-jaga, Xiaomei bikin tombak. Gak lama ada yang datang. Kirain monsternya, taunya si Jang Yang. Pas mau pergi, Xiaomei ngeliat tabung tempat tuh monster disimpan dulunya. Di situ juga ada black box yang berisi informasinya. Dikonekin tuh ke HP, mau dicek. Mereka baru tahu kalau itu makhluk mutan hasil eksperimen gagal. Makhluk itu bisa pakai tubuh manusia buat jadi wadah reproduksi generasi mereka. Kalau di tubuh wanita, waktu inkubasinya jauh lebih lama dan lebih agresif. Langsung panik dong itu si Xiaomei. Dia takut bakal jadi kayak awak-awak kapal yang tadi itu. Nah, datang lagi tuh tentakel monsternya. Mereka harus buru-buru kabur. Jun sama Xiaomei dinaikin duluan ke perahu karet. Jang Yang yang mau ngalihin tuh monster. Dia juga sempat ngasih tahu info tentang anaknya ke Xiaomei. Dia mau nitipin anaknya. Jang Yang kabur-kaburan sampai akhirnya dia terjun ke air. Ternyata Xiaomei sama Jun belum pergi. Karena ngelihat Jang Yang mau diserang, mereka malah ngalihin perhatian monsternya. Pas monsternya mau nyamperin mereka, Jang Yang mancing monsternya balik lagi. Dia ngaktifin bomnya, terus dibawa masuk ke tubuh monster itu. Di akhir scene, Jang Yang akhirnya tewas, meledak bareng sama monster itu. Sekarang cuma Xiaomei sama Jun yang tersisa. Tapi Xiaomei tiba-tiba mulai berubah. Ya, itu tadi alur cerita dari film Monster of the Deep. Ya, itu si Jun gimana ya akhirnya? Tewas juga kah? Akhirnya ngegantung banget sih, kasihan kan si Jun. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.